Samsung Galaxy S24 Plus adalah sebuah HP flagship terbarunya Samsung di 2024. HP ini itu membawa prosesor Exynos 2400 dengan fabrikasi 4 nanometer yang menjadi deal breaker bagi sebagian besar orang. Karena sebagian besar orang punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan prosesor Exynos di masa lalu. Tapi apakah Exynos 2400 itu membawa perubahan di Samsung flagship S24 Plus-nya ini? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy S24 Plus ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana secara sekilas untuk spesifikasi yang dibawa oleh HP ini adalah menggunakan prosesor Exynos 2400, fabrikasi 4 nanometer, RAM 12 GB, dan storage yang kita uji 512 GB UFS ya guys, jadi sudah pasti aman banget. Secara di atas kertas, untuk performance harian itu sebenarnya tidak ada masalah ya guys, karena dia punya prosesor yang memang kelasnya flagship. Untuk itu, kita uji coba menggunakan benchmark. Kita uji coba menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, sebenarnya secara performance itu sebenarnya secara benchmark itu menunjukkan bahwa HP ini tuh punya performance yang mumpuni ya guys. Tapi memang kita menemukan bahwa ketika kita uji coba benchmark untuk 3D Mark itu ada throttling ya guys. Dan itu memang wajar sih guys. Untuk kelas flagship itu kebanyakan throttling. Mau HP apapun tuh rata-rata throttling. Cuma kita belum benar-benar menemukan yang stabilitasnya 100% ya guys. Untuk yang selama ini kita uji ya. Kalau yang kita belum uji, kita kurang tahu. Tapi yang selama yang kita uji itu nggak pernah ada yang 100% untuk stabilitas di Wildlife Extreme Stress Test-nya 3D Mark. Kemudian untuk gaming sendiri, kita coba menggunakan 4 game. Game Mobile Legends, ini kalian bisa lihat settingnya. Kemudian kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Memang agak disayangkan aja, dia belum kebuka untuk refresh rate ultranya. Itu sangat disayangkan aja, padahal ini kelas prosesor flagship ya guys. Kemudian untuk game PUBG Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, ini menarik banget ya, untuk setting dari PUBG Mobile bisa terbuka setinggi itu. Padahal di generasi yang S21 dulu tuh terbatas banget ya guys. Kemudian kita coba menggunakan game COD Mobile, kalian bisa untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat. Dan terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya ya guys. Jadi overall sebenarnya secara performance untuk gaming pun tuh sebenarnya masih sangat mumpuni banget. Dan rata-rata FPS-nya juga sangat baik. Disclaimer, waktu kita uji coba gaming, kita memang uji coba di suhu ruangan ber-AC. Kalau kalian pakai HP ini untuk bermain game di luar suhu ruangan ber-AC, bisa jadi akan ada perubahan secara rata-rata FPS-nya. Tapi itu menunjukkan bahwa potensi dari HP ini sebenarnya masih aman banget kalau misalnya kalian mau pakai cooler itu akan lebih safety untuk ketika kalian pakai buat gaming ya guys. Kemudian sektor berikutnya dari sisi kameranya, di mana HP ini membawa kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera telefoto 10 megapiksel. Untuk kamera utama itu dan kamera telefoto itu ada OIS-nya. Dan menurut kita sih kualitas kameranya memang adalah kelas flagship grade. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya dalam kondisi low light-nya seperti apa. Kemudian juga kalau kita pakai beberapa fitur video yang tersedia dari HP itu juga mumpuni banget ya guys. Silakan saja lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy S24 Plus. Di sini kita bisa merekam hingga resolusi 4K. Cuma memang ini kita ada stabilisasinya aktif ya. Jadi ada ACE-nya untuk penstabilannya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy S24 Plus. Kalau kita gunakan buat perekaman video, di sini menariknya untuk kamera belakangnya, triple kameranya, kamera telefoto, ultrawide sama lens utamanya itu bisa switchable lens di resolusi 4K ya guys. Ini sesuatu yang bagus. Kita coba switch ke 4K, kita switch ke ultrawide. Ya, seperti ini efeknya. Kita switch ke telefoto. Ya, seperti ini efeknya ya. Kemudian kita switch lagi ke kamera utama. Kemudian kita switch lagi ke kamera ultrawide. Ya, ini cakep ya. Untuk kestabilannya juga cakep ya. Ini kita rekam pakai handheld ya. Ini suatu hal yang bagus ya, tapi silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera belakangnya, kamera ultrawide
kamera normalnya, kamera telefotonya. Ya, untuk kamera ultrawide nggak ada OIS, tapi kamera utama sama kamera telefotonya ada OIS ya guys. Dan ini semua sudah pakai ACE juga ya, sudah support, aman banget ya. Silahkan tulis di komentar. Oke guys, kita coba fitur satu lagi, yaitu dual recording. Kamera depan, kamera belakang, kita bisa pilih mau dual recordingnya kamera depan belakang atau kamera belakang semua juga bisa guys. Ya, tapi silakan tulis pendapat komentar mengenai kualitas dual recordingnya ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S24 Plus kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Ini sesuatu hal yang bagus ya, untuk low lightnya ini bagus. Kita rekam 4K dan ini stabil ya guys, dan ini cakep ya, untuk low lightnya cakep sih guys. Ini menurut kita memang ya sudah kelasnya flagship, cuma memang kalau kalian perhatikan sedikit itu tetap ada softening sedikit di muka kita, tapi masih oke, noise-nya masih cukup terjaga ya kalau kondisi low lightnya seperti ini ya. Tapi gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy S24 Plus kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, ini cakep ya, maksudnya lebih baik daripada kamera depannya, masih ada noise-nya tapi masih oke ya guys. Karena ini memang ini termasuk extreme low light ya guys, jadi karena ini dalam kondisi gelap, pencahayaan nggak benar-benar banyak. Dan kita coba switch ke kamera ultrawide. Ini kamera ultrawide-nya, kalau kita gunakan buat rekaman video memang akan ada penurunan secara kualitas ya guys. Ini kalau kalian lihat tanamannya itu lebih softening, lebih di softening, kurang lebih seperti ini. Kita coba switch ke kamera telefoto. Ya, kamera telefoto juga sama, noise-nya juga lumayan berasa. Itu ada lampu, dia nggak bisa benerin lampunya. Ada bintang ya, ada bintang. Lampu lagi ya. Kita coba switch kamera utama. Ya memang kamera utamanya lebih better sih guys. Jadi ini kamera utamanya kurang lebih seperti ini. Ini semua direkam di resolusi 4K. Meskipun gitu untuk lampu dia nggak bisa terlalu itu ada bintang ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas slide-nya. Silakan tulis di komentar ya guys.
Aspek berikutnya dari sisi layar, di mana HP ini membawa layar LTPO Dynamic AMOLED ya guys. Dia refresh rate-nya itu seharusnya bisa dari 10 Hz ke 120 Hz. Tapi pada kenyataan waktu kita pakai always on display-nya nyala, itu masih 24 Hz. Kita nggak tahu kenapa nggak bisa sampai minimum ke 10 atau 1 FPS-nya, atau agak disayangkan. Kemudian secara default ketika kalian pakai HP ini, itu dia resolusinya masih di Full HD+. Sedangkan dia sebenarnya sudah support Quad HD+. Kalian bisa setting sendiri, tapi kita tidak terlalu menyarankan karena akan berpengaruh dengan baterai life yang akan sangat boros banget kalau kalian pakai QHD+ ya guys. Kemudian, untuk Wi-Fi-nya juga sudah pasti L1. Buat nonton Netflix bisa support HDR juga. Kemudian untuk YouTube bisa 4K 60 fps HDR juga. Kemudian untuk brightness layarnya ini terang banget ya guys. Ini jauh lebih terang daripada generasi sebelumnya. Bahkan yang kita sempat dulu S23 Ultra, ini jauh lebih terang lagi. Kemudian di sini ada juga perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2. Kemudian ya itu kita tadi sudah sebutkan ya, always on display-nya sudah ada, tapi ya refresh rate-nya mentok di paling minimum di 24 Hz. Jadi pasti akan agak sedikit boros dibandingkan kalau misalnya layarnya memang support sampai yang refresh rate rendah untuk always on display-nya ya guys. Kemudian sektor berikutnya dari sisi speaker-nya. Kualitas dual speaker di HP ini termasuk bagus, ada Dolby Atmos-nya, dan kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speaker-nya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian untuk sektor berikutnya dari sisi baterai life-nya, di mana kualitas baterai 4900 mAh-nya itu termasuk cukupan saja untuk penggunaan harian. Kalau kalian pakai setting layar defaultnya Full HD+, kalau kalian nggak terlalu intens buat gaming atau kalian terlalu intens buat multitasking, itu masih bisa dipakai dari pagi sampai paling tidak sampai jam 5 sore. Dengan screen on time sekitar 6-7 jam ya guys, tergantung intensitas penggunaan kalian. Tapi kalau misalnya kalian pakai intens terlalu kenceng banget, itu pasti akan nggak cukup buat seharian. Ya, itu perlu kalian ketahui ketika membeli HP ini. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support fast charging 45 watt. Itu bagus banget, sebuah improvement dari generasi sebelumnya, di mana dia butuh waktu 1 jam 9 menit untuk full charge. Kemudian juga sudah support wireless charging dan reverse charging ya guys. Suatu hal yang komplit banget untuk kelas flagship. Kemudian di sisi security, HP ini sudah punya on-screen fingerprint scanner dan face unlock, dan dia juga sudah ada Knox Vault untuk nyimpen memori atau file kalian dengan lebih secure lagi ya guys. Kemudian dari sisi desain, meskipun tema desainnya Samsung dari seri entry sampai seri high-end itu mirip untuk belakangnya, tapi ini memang benar-benar menunjukkan bahwa kelas flagshipnya Samsung. Bezel depannya tipis, pansolnya juga lebih kecil, dan itu sesuatu hal yang bagus banget ya. Untuk feels-nya juga kerasa solid dan premium. Ini bukan bahan titanium ya guys, jadi kalau kalian dibilangin pakai titanium, ini bukan, ini masih pakai aluminium seperti generasi sebelumnya. Yang titanium itu hanya yang S24 Ultra saja. Dan itu cakep ya, tetap masih cakep guys untuk desainnya. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, di mana HP ini memiliki slot SIM card, dual SIM card saja, tanpa ada micro SD slot, dan juga dia sudah support eSIM. Nah, support eSIM ini kalau misalnya kalian pakai single SIM plus eSIM bisa, tapi kalau kalian sudah pakai dual SIM fisik, nggak bisa pakai eSIM ya guys. Kemudian HP ini sudah support virtual background zoom out of the box, itu prosesornya sudah mendukung, good job untuk Samsung kasih optimize software. Kemudian HP ini sudah punya NFC, juga sudah punya USB OTG, kemudian bahkan USB OTG-nya juga bisa sampai menggunakan Samsung DeX ya. Kalian bisa display out juga, ini sesuatu hal yang bagus. MHL out juga support ya guys.
Kemudian HP ini tidak memiliki aplikasi FM radio, mungkin bagi sebagian yang masih butuh FM radio, ya itu kalian perlu ketahui ketika beli HP ini ya guys. Kemudian untuk manajemen panas bermain game sendiri itu masih termasuk cukupan saja. Bukan yang benar-benar bagus banget, tapi juga bukan yang jelek banget ya guys. Masih termasuk cukupan, masih terasa agak sedikit menghangat kalau misalnya kita pakai game berat ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps-nya juga aman dan lancar, nggak ada masalah ya guys. Kemudian HP ini juga punya IP rating IP68, jadi sudah aman banget buat masuk ke dalam air tuh sudah aman. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 7 tahun. Itu suatu update software yang sangat panjang banget ya guys. Ya, itu keren banget Samsung. Kesimpulannya, apakah Exynos 2400 ini jelek? Apakah S24 Plus ini jelek? Kalau kita bisa simpulkan, jujur S24 Plus ini melebihi ekspektasi kita karena kita berasumsi Exynos itu memang kurang bagus. Ternyata waktu kita gunakan harian itu masih aman-aman saja guys, dan itu masih oke buat all-rounder. Ini adalah HP yang termasuk all-rounder. Memang utamanya bukan performance gaming yang maksudnya dalam arti manajemen panas gamingnya bagus, tapi performance gamingnya ternyata bagus ya guys. Dan itu good job banget. Kalau kalian tanya apakah HP ini masih menghangat ketika dipakai buat seharian, sebenarnya kalau kalian tidak pakai buat multitasking yang berat, itu enggak. Kalau misalkan cuma pakai buat sosial media, itu nggak ada masalah kok guys. Tapi kalau misalkan kalian pakai buat multitasking dual screen, pakai display out, kemudian kalian pakai buat untuk dua aplikasi bersama dalam satu layar, dalam jangka waktu tertentu, itu akan memang menghangat. Tapi tergantung aplikasi yang kalian gunakan ya guys. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari V-Gadget ya. Kemudian kalau kalian tanya untuk Galaxy AI-nya seperti apa, kalau menurut kita sih ya oke, tapi kita nggak terlalu merasa efeknya untuk sehari-hari ya, kalau kita boleh jujur ya. Karena kayak Search to Circle itu sebenarnya bisa kalian dapatkan pakai Google Lens aplikasinya, dan itu suatu hal yang sebenarnya lebih kayak ya sekedar buat mempermudah saja sih guys. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari V-Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video yang suka, dislike aja yang suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.